Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joni Tesmanto, SOS MM, selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Perkenalkan, nama saya Septi Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang motivasi dan kepemimpinan. Teori kebutuhan mengenai manajemen. Yang pertama, ada teori manajemen ilmiah. Ialah bahwa metode ilmiah harus digunakan untuk melakukan tugas di tempat kerja sebagai lawan dari pemimpin yang mengandalkan penilaian mereka atau kebijaksanaan pribadi anggota tim. Yang kedua, ada prinsip-prinsip teori manajemen administrasi untuk meramalkan, merencanakan, mengkoordinasikan, memerintah, dan mengendalikan, dan dia mengembangkan prinsip-prinsip yang menguraikan bagaimana para pemimpin harus mengatur dan berinteraksi dengan tim mereka. Dia menyarankan bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak boleh kaku, tetapi harus diserahkan kepada manajer untuk menentukan bagaimana mereka menggunakan untuk mengelola secara efisien dan efektif. Yang ketiga, teori manajemen birokrasi. Prinsip-prinsipnya dalam menciptakan sistem ini meliputi rantai komando, pembagian kerja yang jelas, pemisahan aset pribadi dan organisasi dari pemilik, aturan dan regulasi yang ketat dan konsisten, pencatatan dan dokumentasi yang cermat, serta pemilihan dan promosi karyawan berdasarkan kinerja dan kualifikasi. Yang keempat, ada teori hubungan manusia. Ialah melakukan eksperimen yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas yang meletakkan dasar bagi gerakan hubungan manusia. Yang kelima, ada teori manajemen sistem. Ialah komponen yang harus bekerja secara harmonis agar sistem yang lebih besar berfungsi secara optimal. Keberhasilan organisasi oleh karena itu tergantung pada sinergi, saling ketergantungan, dan keterkaitan antar subsistem. Yang keenam, ada teori manajemen kontingensi. Ialah teori kesesuaian pemimpin, yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori yang dikemukakan oleh Fidelis ini berpendapat bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi di mana mereka memimpin. Yang ketujuh, ada teori X dan Y. Ialah menyimpulkan bahwa dua gaya manajemen yang berbeda dipandu oleh persepsi mereka tentang motivasi anggota tim. Manajer yang menganggap karyawan apatis atau tidak menyukai pekerjaannya menggunakan teori X yang bersifat otoriter. Selanjutnya ada peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu, manajemen, dan leadership skill. Secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Motivasi menjadi sesuatu yang penting untuk dijangkau oleh para manajer, karena motivasi merupakan faktor pendorong mengapa individu atau SDM dalam organisasi berperilaku dan terkait dengan pola tertentu, termasuk juga
terkait dengan kinerja yang ditunjukkan oleh individu tersebut. Adapun kepemimpinan terkait dengan cara bagaimana manajer atau mereka yang berada pada hierarki yang lebih tinggi memperlakukan orang atau tenaga kerja yang berada pada hierarki yang lebih rendah. Tujuan pemotivasian dalam manajemen. Yang pertama, ada mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. Ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan. Proses motivasi, sebuah predisposisi untuk bertindak dengan cara yang khusus dan terarah pada tujuan tertentu, sekalipun rumusan tentang rumusan motivasi dibatasi hingga purposif atau yang diarahkan pada tujuan. Jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi kerja dan memenuhi kebutuhan dan tujuan staf. Motivasi ini sering juga disebut motivasi murni. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar. Motivasi ekstrinsik tetap diperlukan sebab tidak semua pekerjaan dapat menarik minat bawahan atau sesuai dengan kebutuhan. Dalam keadaan ini, motivasi terhadap pekerjaan perlu dibangkitkan oleh manajer agar mereka mau dan ingin bekerja secara lebih baik. Fungsi motivasi: 1. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul sesuai tindakan atau perbuatan. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengaruh, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Pendekatan personal mengenai kepemimpinan. Pemimpin dan bukan pemimpin. Yang pertama, ada ambisi dan energi. Yang kedua, hasrat untuk pemimpin. Ketiga, kejujuran dan keutuhan. Pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Yang efektif ialah gaya belaka dan mauton. Yang kedua, gaya terpadu menjadi gaya eksekutif. Yang ketiga, gaya yang mendahulukan hubungan menjadi gaya yang lebih mencintai pengembangan. Yang tidak efektif adalah gaya belaka dan mauton. Kedua, gaya terpadu yang menjadi gaya kompromi. Yang ketiga, gaya yang mendahulukan hubungan menjadi gaya misionaris. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Yang pertama, fokus dari pendekatan perilaku. Fungsi-fungsi kepemimpinan ialah fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan, fungsi yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan kelompok. Yang B, gaya kepemimpinan ialah kepemimpinan yang berorientasi pada pekerjaan, kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau orang-orang kisi manajerial. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Model kepemimpinan situasional dari Hersey Blanchard ialah memusatkan perhatian pada kesiapan pengikut. Teori ini lahir karena semua teori yang ada berdasarkan survei pada pengikut, sehingga pengikut atau bawahan yang perlu dikelola dasarnya adalah mampu dan mau dari bawahan. Yang kedua, ada model dari Fiedler, ialah kelompok yang efektif bergantung pada gabungan antara gaya interaksi dari si pemimpin dan bawahannya, serta sampai tingkat mana situasi itu memberi kendali dan pengaruh bagi si pemimpin. Fiedler menggunakan kuesioner untuk mencari relasi antara hubungan dengan penugasan dari pimpinan.
Yang ketiga ada model jalan tujuan dari Evans-Hurst. Teori ini yang mengemukakan bahwa merupakan tugas pemimpin untuk membantu para pengikut dalam mencapai tujuan-tujuan mereka dan untuk memberi pengarahan yang dibutuhkan dan atau dukungan untuk memastikan bahwa tujuan mereka selaras dengan organisasi. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi, ialah 1. Kebutuhan perspektif. Kedua, perspektif keseimbangan dan keadilan. 3. Perspektif harapan. Yang keempat, ada perspektif penguatan. Kelima, perspektif penyusunan tujuan. Kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Ciri-ciri kepemimpinan karismatik adalah aura yang kuat, keterampilan menjalin koneksi, kemampuan dalam memanage situasi. Di sini ada kelebihan kepemimpinan karismatik, ialah meningkatkan loyalitas, membibitan pemimpin baru, produktivitas tinggi. Kekurangan kepemimpinan karismatik ialah salah fokus, organisasi terlalu bergantung, merasa sangat diagungkan. Tips mencapai kepemimpinan karismatik ialah jadilah pendengar yang aktif. Kedua, gabungkan kekuatan dengan kehangatan. Yang ketiga, asah cara berkomunikasi. Manajemen perilaku politis. Perilaku politis merupakan kegiatan yang tidak dipandang sebagai bagian dari peran formal seorang di dalam organisasi, tetapi yang memengaruhi atau berusaha memengaruhi distribusi keuntungan dari kerugian di dalam organisasi. Macam-macam konsep politik dapat dibagi menjadi, ialah politik sebagai kepemimpinan umum. Kedua, politik dalam arti kebijaksanaan. Faktor-faktor perilaku berpolitik ialah karena adanya ketidakpastian dalam organisasi, seperti tujuan tidak jelas, ukuran prestasi, dan kinerja tidak berstandar, proses pembuatan keputusan tidak terdefinisi dengan baik, kompetisi antar individu dan kelompok tinggi, dan perubahan. Elemen politik dalam organisasi ialah 1. Inner circle relationship. Kedua, axis of influence. Ketiga, informal power centers. Keempat, polarizing element. Kelima, informal coalitions. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang kenal di hati Anda, dan apabila ada cara bahasa yang kurang mengerti cara menyampaikannya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.